Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen Bapak Budi Manfaat MSI selaku dosen pengampu dari mata kuliah metodologi. Izin saya dengan Muhammad Suhaib Khalid, mahasiswa S2 PJJ PAI di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini akan mempresentasikan proposal penelitian tentang manajemen program tahfidz Al-Quran di SDIT Alia Nurul Jihadi, studi kualitatif tentang sinergi antar aktor di dalam sekolah tersebut. Yang pertama, bahwa pertumbuhan SDIT saat ini cukup banyak di lingkungan sekitar kita, di antaranya sekolah-sekolah swasta, dan sekolah-sekolah swasta tersebut mulai banyak membidik program tahfidz sebagai inisiatif utama atau bahkan menjadi indikator utama yang dapat mengangkat program sekolah di mata masyarakat. Dan program-program tahfidz yang ada di sekolah swasta tersebut, termasuk di SDIT Alia Nurul Jihadi, menjadi tujuan, dan tujuan tersebut tidak hanya sekedar mencapai hafalan, tapi ada tujuan di samping itu, yaitu membentuk karakter religius dan disiplin Qur'ani di peserta didik. Karena biasanya ketika ada program tahfidz di sebuah sekolah, ada beberapa yang hanya untuk mencapai hafalan, tapi tidak adanya internalisasi untuk pembentukan karakter. Dan di SDIT Alia Nurul Jihadi, tujuan ganda ini atau tujuan dua ini terdapat di sekolah-sekolah kami. Kemudian tantangan di lapangan tentang manajemen tahfidz, yang pertama, kurang optimalnya koordinasi antar pelaksana program, karena di SDIT Alia Nur Jihadi berbasis swasta sehingga ada pengelola yayasan, kemudian ada juga direktur pendidikan, kemudian ada kepala sekolah, kemudian ada koordinator tahfidz dan juga guru-guru. Dan studi kualitatif ini atau studi penelitian ini ingin meneliti sejauh mana sinergi dan koordinasi antar pelaksana program. Kemudian yang kedua adalah keterbatasan jumlah SDM yang berkompeten. Dan di tahun ajaran depan nanti, SDM yang tersedia itu ada sekitar 30 sampai 40, dan akan diteliti oleh saya pribadi ya, apakah SDM yang ada ini sebenarnya cukup ya, atau lebih atau bahkan kurang. Kemudian yang ketiga, perbedaan pandangan terkait target hafalan. Tantangan di lapangan di antara aktor-aktor yang ada di SDIT Alia Nurul Jihadi ya, memiliki perbedaan pandangan terkait hafalan. Apakah cukup 1 juz, apakah harus 2 juz atau bahkan lebih. Dan yang keempat adalah lemahnya sistem evaluasi yang terintegrasi, karena di antara baik atau tidaknya sebuah program, salah satu indikatornya adalah dilakukan sebuah evaluasi. Dan saya rasa ada satu poin yang masih kurang dan masih lemah, yaitu belum adanya sistem evaluasi yang terintegrasi. Dan di sini disebutkan keberhasilan program sangat bergantung pada tata kelola POIC dan sinergi antar aktor pendidikan, bukan sekedar metode hafalan tunggal. Kemudian ekosistem aktor tahfidz, di sini ada hierarki ya, dan ada segitiga dari yang teratas hingga terbawah, siapa-siapa saja yang berkaitan dengan program tahfidz ini ya. Yang pertama
adalah direktur pendidikan atau aktor strategis yang berfungsi untuk menetapkan visi, kemudian standarnya seperti apa, program tahfidz di SDIT Alia Nurul Jihadi ini akan seperti apa standarnya, kemudian target capaian, dan memberikan dukungan kelembagaan penuh. Di sini peran dari direktur pendidikan sangat dibutuhkan sekali. Kemudian kepala sekolah sebagai pemimpin dan manajer. Kepala sekolah berfungsi atau berperan untuk merumuskan kebijakan sekolah, mengalokasikan sumber daya, dan juga membangun budaya yang religius. Setelah itu, aktor yang ketiga adalah koordinator tahfidz yang berada di bawah kepala sekolah sebagai penghubung strategis antara kebijakan dari direktur kepala sekolah ke guru-guru tahfidz. Koordinator tahfidz adalah menerjemahkan kebijakan menjadi jadwal. Yang kedua, menetapkan target teknis-teknis hafalan, teknis-teknis murojaah, kemudian pembinaan guru, dan juga memantau kemajuan. Jadi progres hafalan anak-anak itu sudah sampai surat berapa, juz berapa, mana yang sudah mencapai target, mana yang belum mencapai target, itu semua ada di bawah tugas dan perannya koordinator tahfidz. Kemudian yang paling bawah dan yang paling terakhir adalah eksekutor utama, yaitu guru tahfidz, yang mana mereka berinteraksi langsung dengan murid, dengan peserta didik melalui talaki, pengulangan bacaan dan pengulangan hafalan tatap muka, kemudian juga murojaah, diulang-ulang hafalannya, kemudian pengumpulan hafalan, dan termasuk diantaranya juga adalah memotivasi siswa. Terkadang selain materi utama dari setoran hafalan, guru juga perlu menyampaikan sedikit ya atau bahkan banyak motivasi kepada peserta didiknya. Selanjutnya ada kesenjangan literatur atau research gap ya yang akan saya teliti. Di sini ada studi pertama dari Najib dan Afifi 2023. Fokus kelembagaannya adalah SMP. Kemudian studi kedua ada Suryana tahun 2018, fokusnya metode dan evaluasi. Kemudian studi yang ketiga ada Siregar dan Killing 2025, aktor tunggalnya adalah Capsek di MTS. Studi 4 Hadianto et al. Konteks pesantren struktural berbeda. Studi 5 Abdurrahman dan Amiruddin 2021, deteksi masalah koordinasi MTS. Dan penelitian yang akan saya coba lakukan adalah memiliki gap yang belum dilakukan, yaitu saya fokus kepada sinergi 4 aktor di jenjang SDIT. Sinergi antar aktor di jenjang SDIT. Baik, selanjutnya ialah pernyataan masalah. Di penelitian yang akan saya jalani, saya ingin mencari tahu ya dan ingin meneliti apa saja kejelasan peran komunikasi, kemudian pengawasan bersama sangat menentukan efektivitas program tahfidz. Namun kajian mengenai sinergi antar aktor ini masih sangat terbatas dan saya berusaha untuk fokus kepada pertanyaan penelitian utama, yaitu bagaimana sinergi antar aktor dalam manajemen program tahfidz Al-Quran di SDIT Alia Nurul Jihadi. Jadi titik berat saya adalah tentang sinergi antar aktor yang ada di SDIT Alia Nurul Jihadi. Bagaimana peran mereka, komunikasi mereka, pengawasan mereka, kebijakan mereka untuk sama-sama berada di satu tujuan. Kemudian sifat penelitiannya adalah kualitatif tanpa hipotesis karena berfokus pada deskripsi dan analisis mendalam mengenai dinamika lapangan yang terjadi. Kemudian kerangka pikir manajerial ya. Di sini ada POAC ya, perencanaan, ada penyatuan visi, kurikulum, alokasi waktu,
kemudian selanjutnya ada pengorganisasian, ada struktur kerja, pembagian tugas tanpa tumpang tindih. Nah, apakah ini terjadi di SDIT Alianur Jihadi atau tidak? Kemudian pelaksanaannya seperti apa? Implementasi talaki apakah berjalan dengan baik? Kemudian supervisi ya, apakah ada supervisi dari kepala sekolah, dari direktur ya, dan dari aktor-aktor lainnya. Dan yang terakhir adalah evaluasi, analisis laporan-laporan keberhasilan siswa, kemudian rapat-rapat rutin untuk membahas tahfidz dan juga perbaikan-perbaikannya seperti apa. Jika 4 poin ini saling bersinergi, maka ini akan menjadi satu buah mesin ya, satu buah ramuan dan outputnya adalah keberhasilan program dan karakter siswa. Jadi yang ingin saya teliti dan ingin saya ketahui adalah apakah posisi-posisi dan antar aktor ini saling bersinergi atau tidak. Kemudian desain penelitian yang pertama adalah pendekatannya kualitatif berdasarkan data ya, dengan instrumen-instrumen wawancara, kemudian desainnya studi kasus ya, case study. Alasannya adalah menjawab pertanyaan bagaimana ya, dan mengeksplorasi proses, peran serta dinamika antar aktor dalam konteks alami di SDIT Alia Nurul Jihadi. Jadi concern saya adalah bagaimana sinergi antar aktor ini. Kemudian subjek penelitiannya adalah yang pertama teknik, pakai sampling, jadi bukan populasi atau statistik, berdasarkan sampling yang ada atau contoh yang ada. Kemudian yang kedua informan, ada 6 sampai 8 orang yang mungkin nanti akan saya tanyakan dan saya gali ya, informasi lebih mendalam. Dipilih berdasarkan keterlibatan langsung, di antaranya ada direktur pendidikan, kepala sekolah, kemudian koordinator tahfidz dan guru sendiri. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, prinsip kejenuhan data, fleksibel hingga informasi memadai. Jadi sampai semua data tercapai, terkumpul sehingga bisa disimpulkan sebuah kesimpulan. Kemudian pilar pengumpulan data, instrumen utama adalah peneliti itu sendiri yang akan merancang, mewawancarai dan menafsirkan konteks. Pedoman wawancaranya yang pertama adalah semi terstruktur, targetnya ada direktur, kemudian kepala sekolah, kemudian koordinator guru. Fokus yang ditanyai atau diwawancari adalah pertanyaan lentur mengenai POAC, faktor pendukung dan penghambat sinergi. Jadi apa-apa saja nih yang mendukung program tahfidz dan apa-apa saja yang menjadi penghambat pada program tahfidz tersebut. Kemudian yang kedua adalah pedoman observasi, ada kegiatan tahfidz, kemudian ada rapat dan juga ada evaluasi. Fokusnya adalah interaksi kerja antara aktor-aktor yang ada, kemudian pembagian peran nyata, direktur sebagai apa, kemudian kepala sekolah sebagai apa, kemudian koordinator tahfidz guru sebagai apa, dan perilaku antar aktor. Kemudian pedoman dokumentasi yang saya sasar, yang saya targetkan adalah arsip sekolah. Kemudian fokusnya adalah visi kebijakan, struktur organisasi, jadwal, buku kontrol, hafalan, termasuk juga notulen rapat. Kemudian selanjutnya adalah prosedur eksekusi di lapangan. Ini yang akan coba saya lakukan. Yang pertama adalah tahap 1 persiapan. Nanti saya akan mulai menyiapkan tetap fokus dan susun instrumen serta izin-izin. Kemudian tahap 2 penjajakan, saya pahami dulu konteks SDIT Alianur Jihadi ini seperti apa, baik dari visinya, misinya, tujuannya. Kemudian pengumpulan data, saya siapkan wawancara mendalam dengan 4 faktor utama. Tahap 4 pengamatan, saya terjun langsung, observasi, visual, koordinasi, dan eksekusi. Tahap 5 ekstraksi dokumen, mengumpulkan bukti-bukti fisik pendukung evaluasi. Tahap 6 adalah uji keabsahan, triangulasi, dan member checking hingga data jenuh. Yaitu 6 tahapan prosedur eksekusi lapangan. Kemudian analisis data interaktif setelah data dikumpulkan ya dari wawancara, observasi dan dokumen, kemudian dilakukan reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir adalah penarikan kesimpulan, pemaknaan akhir mengenai kualitas interaksi antar aktor di SDIT Alianur Jihadi itu hasilnya seperti apa.
dan itu akan menjawab pertanyaan masalah di awal, yaitu bagaimana sinergi antar aktor tersebut. Selanjutnya, signifikansi dan output penelitian. Jadi harapannya adalah kok apa yang saya teliti tentang sinergi antar aktor di manajemen tahfidz adalah bisa memberikan sumbangsih literatur yang baru, yang komprehensif bagi kemajuan tata kelola ya dalam kurung manajemen pendidikan Islam, khususnya pola kerja sama antar aktor di tingkat SDIT, karena mungkin saja ada sekolah-sekolah yang memang memiliki kondisi yang serupa dan bisa mengambil manfaat dari hasil penelitian yang coba saya kerjakan. Kemudian manfaat praktisnya adalah membuktikan bagaimana kebijakan strategis itu ya diterjemahkan ke aktivitas harian. Kemudian manfaat yang lain juga adalah menghasilkan rekomendasi aplikatif bagi sekolah untuk merancang program tahfidz yang lebih terstruktur, minim friksi dan juga berkelanjutan. Ya, baik, itu sedikit presentasi dari saya mengenai proposal penelitian untuk manajemen tahfidz Al-Quran di SDIT Alia Nurul Jihadi untuk mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Dr. Budi Manfaat, MSI. Terima kasih, saya ucapkan mohon maaf bila mana ada kekurangan. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan juga bagi kaum muslimin secara umum. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.